Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, mengatur segala urusan dengan ketetapannya, mengulur-ulur waktu bagi orang-orang kafir dengan makannya, dan menjadikan hasil akhir sebagai milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Salawat dan salam untuk sang junjungan teladan terbaik sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. MUI Kabupaten Garut yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah rahmati, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Kondisi saat ini bukanlah hal yang mudah kita lewati, namun demikian semangat kebangsaan di momen HUT RI yang ke-76 ini harus tetap menjadi jati diri dalam kehidupan. Beribu-ribu tahun negeri kita telah dijajah, diinjak-injak dan dirampas kemerdekaannya, kesejahteraannya oleh para penjajah yang kejam. Beribu kali peperangan, beribu nyawa, serta beribu liter darah telah terkorbankan atas kebiadaban para penjajah. Bagai ulat yang tak selamanya menjadi ulat, akhirnya para pahlawan berhasil meraih kemerdekaan. Berbicara tentang kemerdekaan, apa makna kemerdekaan? Makna kemerdekaan dalam perspektif Al-Quran. Pertama, makna kemerdekaan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran Surah Al-An'am ayat 76 sampai dengan 79. Seperti diketahui, kala itu masyarakat memuja berhala. Bagi Ibrahim, penyembahan terhadap berhala merupakan kesalahan besar, sebab manusia telah melakukan penghambaan yang menjatuhkan harkat martabat dirinya sebagai manusia, yang kemudian menghilangkan sisi penting kemerdekaannya. Kedua, makna kemerdekaan dari kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 49, Surah Al-A'raf ayat 127, dan Surah Ibrahim ayat 6. Rezim Fir'aun merupakan representasi komunitas yang menyombongkan diri, tak segan membunuh, memperbudak kaum laki-laki, dan menistakan kaum perempuan. Keangkuhan inilah yang mendorong Nabi Musa untuk mendirikan diri dan meraih kemerdekaan sebagai bangsa yang bermartabat. Ketiga, makna kemerdekaan dari kisah sukses Nabi Muhammad SAW dalam mengemban misi profetiknya di muka bumi dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Belajar dari kisah para nabi dan rasul tersebut bisa dipahami yang tidak lain hanya bermakna memerdekakan manusia dari segala bentuk manusia di atas manusia lain, seperti kemiskinan, kesialan, penderitaan, dan kesengsaraan. Al-Quran menegaskan, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Quran Surah Ibrahim ayat 1. Maka orang yang merdeka adalah orang yang hidup selaras dengan fitrahnya, karena pada dasarnya setiap manusia telah bersaksi bahwa Allah Tuhannya. Sebaliknya, orang yang menyalahi fitrah dirinya sebagai abdi Allah
sesungguhnya tidak merdeka. Proklamasi 17 Agustus 1945 hakikatnya juga merupakan momen yang menentukan episode keangkuhan dan relokasi rezim kolonial. Sebuah keangkuhan yang membuat bangsa kita miskin, bangsa kita terhina selama ratusan tahun. Namun, jangan lupa, berakhirnya keangkuhan dan rezim kolonial, kita memerlukan pemerintah yang sayang dan cinta kepada rakyatnya sendiri. Tidak hanya cinta sebatas bibir, namun juga mencintai dan mengayomi dalam bentuk tindakan yang nyata. Merdeka dari pengaruh dan tekanan asing, terutama di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Akhirnya, mari kita syukuri kemerdekaan ini dengan mempertahankan keutuhan jati diri bangsa ini dengan nilai-nilai Islam yang tinggi dan cinta kepada tanah air. Dengan itu, insya Allah kita akan mampu meraih kejayaan di masa yang akan datang dengan mengingat sejarah bangsa ini menjadi sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Merah putih dalam dada berkibar, terhempas kibaran sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia, bukti perjuangan pahlawan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.